ini ada sebuah lukisan ya yang dikasih paku gitu ya, digantung di paku begini. Secara alamiah dia seimbang, ya kan? Secara alamiah dia seimbang, dan ketika kita dorong, misal lukisannya ini kita dorong gitu ya, maka dia akan terjadi perubahan posisi. Ketika kita lepas, maka dia akan berusaha kembali ke posisi seimbangnya. Itu adalah perilaku alamiah dari sesuatu begitu. Dan kalau kita hubungkan dia dengan dengan rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia kan juga begitu ya. Sesuatu itu pasti dia akan berusaha menuju ke keseimbangannya. Nah, di sistem kontrol kita akan menganalisis itu. Apakah sistem itu seimbang, apakah dia menuju ke keseimbangannya atau tidak, apakah dia berosilasi misalnya, itu bisa kita analisis. Nah, ini contoh suatu sistem yang kita katakan stabil. Ya, contohnya ini, misal ini ada mangkok, kemudian ini kita kasih kelereng, kita taruh kelerengnya di sini misalnya, maka dia akan menuju ke titik setimbangnya, yaitu di bagian dasar. Lalu bagaimana dengan sistem yang tidak stabil? Nah, misal kita punya pensil begitu ya, kita berdirikan, maka dia secara alamiah dia tidak stabil. Dan dia akan menuju ke titik diamnya ya, yaitu ketika dia sudah jatuh gitu. Tapi dalam keadaan normal ini keadaan yang tidak stabil. Contoh yang lain adalah misalnya mangkok dibalik, kemudian kita kasih kelereng, kita dorong sedikit saja kelerengnya, maka dia akan jatuh dan tidak akan bisa kembali ke atas. Sama seperti ini ya, sama seperti pensil yang tadi. Ini merupakan contoh dari sistem yang tidak stabil. Dia tidak bisa kembali ke keadaan setimbangnya, ke keadaan awalnya. Keadaan stabilnya dia tidak bisa. Nah, kenapa kestabilan itu penting untuk dianalisis? Saya sudah jelaskan tadi, tapi itu karena dia termasuk salah satu dari kriteria performansi. Apa itu kriteria performansi? Ya, performa itu adalah kinerja ya. Jadi kriteria performansi itu adalah kinerja apa yang menjadi tolak ukur dari suatu sistem supaya sistem kontrol itu mampu menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Nah, performansi sistem kontrol loop tertutup itu seharusnya memenuhi hal-hal ini. Yang pertama adalah kestabilan, yang kedua adalah sensitivitas, yang ketiga adalah akurasi, dan keempat, yang terakhir adalah respon transiens. Nah, biasanya yang pertama kali dilihat adalah stabilitasnya dulu. Karena kalau sistem sudah stabil, kita dapat menganalisis sensitivitas, akurasi, sama transient response. Makanya step ini kita bahas terlebih dahulu di bab ini. Kemudian untuk sensitivitas dan akurasi ini akan saya lewati ya untuk materinya karena tidak terlalu mendalam analisisnya. Kita nanti langsung masuk ke transient response mungkin di bab setelah ini ya. Kestabilan atau stabilitas itu tadi sudah saya jelaskan contoh-contohnya apa. Misal di sini ada suatu pegas ya, kemudian kita ditarik pegasnya, maka lama-kelamaan dia akan diam. Kira-kira kenapa dia bisa diam? Apa yang menyebabkan pegas ini bisa diam lama-kelamaan? Kenapa nggak berayun terus? Ada yang mau berpendapat? Kenapa? Kenapa kok pegas itu ya? Pegas itu kalau ditarik lama-lama diam. Kenapa ketika kita mencampur air dingin sama air panas itu lama-lama dia akan stabil pada suhu tertentu? Kira-kira kenapa? Kalau dari saya, mungkin udah melewati kondisi peralihan ya, Bu? Ya, udah melatih kondisi peralihan artinya dia menuju ke keadaan mantap ya, atau keadaan steady state-nya. Iya, Yaitu Ibu.
Ya, betul. Karena sistemnya ini memang dia stabil. Coba kalau sistemnya nggak stabil, dia akan osilasi terus-menerus, ya kan? Balik lagi ke tadi ya, konsep bahwa kalau masalah air, air yang dicampur itu kan memang dia alamiah ya. Dia adalah suatu fenomena alam begitu kan ya. Yang pasti sama Tuhan itu udah diciptakan stabil. Kalau pegas di sini dia stabil ya karena memang dia sudah dia diam karena memang stabil. Jadi koefisien-koefisien yang ada di dalamnya, entah itu koefisien pegas, kemudian koefisien dampernya itu dia berada di rentang yang membuat dia stabil. Betul. Maka kalau kita gambarkan grafik respon sistem pegas massa yang tadi, grafik tanggapannya ya atau outputnya itu adalah seperti ini, ya. Jadi awalnya grafik yang atas ini adalah simpangannya. Simpangan itu berapa jauh sih si pegas itu bergerak dari titik pusatnya atau titik kesetimbangannya ya. Nah, jadi di awal ya dia jauh kan simpangannya, lama-kelamaan dia akan diam pada keadaan stabilnya sampai akhirnya diam beneran nih. Nah, yang bawah ini adalah grafik kecepatannya. Bisa dilihat ya, ini satuannya sumbu Y-nya adalah Y meter simpangannya, sedangkan yang bawah adalah dy per dt. Turunan pertama dari jarak itu adalah kecepatan. Jadi ini yang bawah itu adalah kecepatan. Jadi seperti itu. Ini contoh sistem yang stabil. Kalau sistem yang tidak stabil, bagaimana? Misal seperti ini. Ini pun sebenarnya sistem yang stabil ya. Ini sistem yang stabil, sorry. Setelah ini akan ada contoh sistem yang tidak stabil. Ini contoh sistem yang stabil, dia langsung berhenti diam, tetapi dia diam tanpa berayun. Bisa karena apa ini? Bisa karena koefisien pegasnya terlalu kecil begitu ya, atau dampernya terlalu besar. Kalau damper terlalu besar, dia akan redaman dari sistemnya akan terlalu besar sehingga tidak sempat berayun, dia langsung teredam di awal. Gitu. Di contoh yang tadi stabil. Nah, sebuah sistem itu dikatakan stabil jika sistem tersebut akan tetap dalam keadaan diam atau berhenti, kecuali jika dirangsang oleh suatu fungsi masukan dan akan kembali dalam keadaan diam jika rangsangan tersebut dihilangkan. Oke, itu pengertiannya tadi ya. Lalu sistem yang tidak stabil itu seperti apa? Sistem yang tidak stabil itu misalnya seperti ini. Ini pegas yang berosilasi terus. Nah, itu kan contoh dari sistem yang tidak stabil ya. Sistemnya berosilasi. Jadi artinya sebuah sistem itu dikatakan tidak stabil jika responnya terhadap suatu masukan menghasilkan osilasi yang keras atau nilainya semakin membesar menuju tak berhingga. Ya. Nilainya membesar menuju tak berhingga itu kalau digambarkan di grafik, ini misal grafik responnya, ini adalah Y-nya, ini adalah waktu ya, terhadap waktu, dia seperti ini. Kalau digambarkan, kalau dituliskan dalam bentuk persamaan matematis, dia eksponensial pangkat positif. Eksponensial pangkat positif T gitu ya, misal eksponensial pangkat T, maka dia akan menghasilkan sistem yang tidak stabil. Nanti akan ada grafiknya ya, untuk eksponensial naik itu seperti apa. Nah, ini contoh lainnya. Nah, tadi video contoh saja. Nah, lanjut ke materi ya. Kestabilan sistem itu dipengaruhi oleh apa? Yang jelas dia tidak dipengaruhi oleh input. Dia tidak dipengaruhi oleh input. Mau inputnya step, mau input rem, atau mau input sinusoidal, dia tidak akan terpengaruh. Jadi kestabilan itu ya muncul dari dalam sistemnya itu sendiri. Artinya karena input sistem itu tidak mempengaruhi kestabilan, jadi
Kalau misal ada satu input kita berikan dan sistem tersebut stabil, maka dia akan stabil untuk input apapun yang ada, ya. Nah, stabilitas itu hanya bergantung pada karakteristik sistem. Respon suatu sistem yang stabil itu dapat dikenali dari adanya peralihan yang menurun menuju 0 terhadap pertambahan waktu. Artinya apa sih, peralihan yang menurun menuju 0, itu kan berarti transiennya seperti ini ya, kalau kita gambarkan. Dia transiennya akan menuju ke 0. Jadi respon yang seperti ini tuh seperti apa? Dia merupakan suatu sistem yang memiliki koefisien suku eksponensial yang terdapat dalam respon transien itu merupakan bilangan-bilangan nyata yang negatif. Jadi eksponensial pangkat min negatif gitu. Eksponensial pangkat negatif ya, eksponensial min sekian. Atau bilangan kompleks di mana bagian nyatanya harus negatif. Ini adalah bagian nyata. Nah, ini nanti ada hubungannya sama letak dari akar-akar S. Nah, kita sudah belajar tentang order system ya. Nah, di situ kita bisa mencari akar-akar dari S kan. Nah, kalau akarnya itu positif, maka dia dikatakan sistemnya tidak stabil, pasti tidak stabil. Nah, kenapa koefisien suku eksponensialnya harus bilangan nyata dan negatif? Misal, suatu sistem memiliki model matematis seperti itu ya. Ft sama dengan eksponensial pangkat min 2T. Maka kalau kita gambar, ini saya gambarnya di itu pakai Excel aja, nggak pakai MATLAB, nggak pakai apa-apa ya. Kalau kita kasih nilai T sama dengan 0, ketika T sama dengan 0, dia Ft-nya berapa? T sama dengan 1 dan begitu seterusnya, maka hasilnya akan menghasilkan grafik yang seperti itu. Dia grafiknya menurun ya. Menurun menuju 0 atau kita sebut sebagai respon yang konvergen. Dia tidak menyebar, tapi menuju ke suatu titik yang merupakan salah satu ciri dari sistem yang konvergen, bukan divergen. Jadi respon sistem itu dikatakan sistem yang stabil jika suatu respon yang berosilasi dengan amplitudo yang berkurang terhadap waktu, respon sistem tersebut merupakan respon sistem yang stabil yang merupakan respon peralihan sistem atau respon transien sistem, atau seperti ini ya. Jadi responnya kalaupun berosilasi dia akan semakin lama semakin menuju ke 0 gitu. Itu pun sistem stabil. Nah, tadi eksponensial yang pangkat koefisiennya adalah negatif, itu seperti ini kan. Kalau kita rubah ke Laplace, seperti apa bentuknya? Maka yang sesuai adalah 1 per S plus A. Jadi, dapat dipastikan bahwa suatu sistem yang stabil, yang eksponensial pangkat negatif, dia akan memiliki akar-akar S yang negatif juga. Misal karena apa? Karena 1 per S plus A. Jadi kalau seperti ini kita rubah menjadi 1 per S plus 2. Artinya apa? Akarnya adalah S sama dengan min 2. Jadi dia bilangan nyatanya dari bilangan kompleks untuk bagian nyatanya dia bernilai negatif, bukan positif. Kan? Jadi seperti ini. Kalau kita simulasikan, ini di MATLAB ya, kita pakai Simulink, hasilnya seperti ini. Jadi ini kita kasih sistem step aja, kita kasih inputnya adalah input step. Kemudian ternyata ketika kita lihat outputnya itu adalah seperti ini. Dia akan stabil pada nilai tertentu. Bilangan nyata yang positif bagaimana? Misal Ft-nya sama dengan eksponensial pangkat 2T. Bukan eksponensial pangkat min 2T ya, tapi eksponensial pangkat 2T. Eksponensial pangkat positif di sini. Maka Fs-nya adalah 1 per S min 2. Jadi apa? Akar-akar S-nya adalah positif kan?
Nah, ketika kita simulasikan dengan MATLAB, maka hasilnya adalah sistemnya akan menjadi sistem yang divergen. Dia semakin lama semakin membesar. Nilainya pun besar sekali ya kan. Ini baru detik ke-10 aja, dia sudah bernilai 2 kali 10 pangkat 8. Sangat besar ya, dan itu semakin menuju ke nilai yang tak berhingga. Itu adalah sistem yang tidak stabil. Ini sistem yang divergen. Oke. Nah, selain kita perlu mengetahui apakah sistem tersebut stabil atau tidak ya, kita tidak selalu bisa melihatnya dari respon ya, dari tanggapan ya. Artinya kita kasih dia input, kemudian kita lihat grafiknya, kan tidak bisa seperti itu terus. Maka kita dapat melakukan pendekatan untuk menentukan kestabilan yang dapat dilakukan setelah mengubah persamaan sistem ke dalam fungsi S melalui transformasi Laplace. Jadi kalau sudah diperoleh fungsi S-nya ya, bentuk Laplace-nya, maka kita dapat melakukan analisis dengan menggunakan persamaan karakteristik, menggunakan kriteria Routh-Hurwitz, kemudian analisis root locus, dan menggunakan kriteria Nyquist. Kriteria Nyquist ini tidak dibahas di S1. Yang kita bahas di bab ini hanya metode 1 sama 2, yang metode ketiga ini kita bahas ketika membahas root locus di beberapa bab ke depan ya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu bagaimana kita menganalisis kestabilan sistem kalau sudah diperoleh fungsi alih gitu, tanpa kita perlu memberikan input ke sistem secara langsung ya. Kita bisa melihat kestabilannya.